Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini dengan menjawab pertanyaan dari saudara James dari Sabah, Malaysia. Pertanyaannya, Shalom Romo, Shalom juga. Mohon penjelasan tentang ketujuh roh Allah dalam Wahyu 4 ayat 5. Terima kasih. Tuhan terus memberkati Romo. Amin. Terima kasih saudara James. Pertanyaan mengenai 7 roh Allah di dalam Wahyu 4 ayat 5, saya baca demikian. Kita mulai baca ayat 1 saja ya. 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dari konteksnya ini jelas kita tidak bisa mengerti ini secara hurufiah ya, secara literal. Ini adalah suatu penampakan yang terjadi dalam suatu penglihatan. Dan sering ini kelihatannya penampakan ini diilhami oleh apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 1 tentang penampakan dari yang seperti manusia yang bersinar, duduk di atas tahta dan semuanya. Ini adalah gambar-gambaran yang merupakan penyataan ilahi atau teofani yang disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk dapat menangkapnya. Jadi ini bukan realita dalam pengertian literal seperti yang kita mengerti dalam dunia ini. Misalnya, bagaimana ada suara seperti bunyi sangkakala. Lalu suara itu berkata, gimana? Dalam ayat yang ke-1 itu. Dan suara yang dahulu yang berkata telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Nah kalau itu bunyi sangkakala masa ada kalimat-kalimatnya. Sangkakala bunyinya kedet, lalu membentuk kata-kata gimana? Ini suatu pengalaman di luar nalar kita, di luar pengalaman literal yang kita alami. Nah ini suara saja seperti sangkakala, ya mungkin kerasnya atau apanya, ya. Tapi kita tidak mengerti suara itu bagaimana sebenarnya. Segera aku dikuasai oleh Roh. Ya, dia mengalami ini dalam pengalaman
ekstasi ya, dalam mengenai dikuasai oleh roh. Dan kata roh itu ya menunjuk Roh Kudus dan hanya satu. Berarti rohnya Allah itu bukan 5, bukan 7, bukan 3, hanya satu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Satu roh. Jadi bukan banyak roh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, nah, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu oleh orang yang satu dan yang sama. Berarti roh Allah itu ya memang satu. Nah, kalau begitu, dengan mengerti bahwa menurut Alkitab roh itu cuma satu, maka ayat 5 dari Wahyu pasal 4 ini, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ke-7 roh Allah. Nah, ke-7 roh Allah ini tidak boleh kita mengerti bahwa memang ada roh Allah itu punya 7 buah roh, entah buah atau apa, gimana ngomongnya ini. Karena dikatakan dalam 1 Korintus tadi dan di dalam ayat yang ke-9, segera aku dikuasai oleh roh, cuma satu. Nah, ini kalau kita ayat 5 ini kita ambil secara literal, kita bingung sendiri. Dan menurut penjelasan para bapak gereja, 7 roh ini melambangkan energi dan karunia dari roh yang bersifat sempurna. Karena 7 itu adalah dianggap sebagai angka sempurna. Mengapa sempurna? Karena Allah menciptakan dunia pada hari ke-7, selesai, sempurna. Nah, kesempurnaan daripada 7 roh Allah, daripada karunia, kuasa, energi, dan karunia-karunia dari roh Allah ini hadir dalam diri Mesias yang akan datang. Di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, suatu tunas. Isai itu adalah ayahnya Raja Daud. Dan ayahnya Raja Daud itu menurunkan keluarga Daud. Menurunkan Daud dan keluarganya raja-raja. Tapi pada saat Yesaya menulis ini, menulis nubuatannya ini, kerajaan Daud sudah mulai pudar. Dan akhirnya tak lama kemudian kerajaan Daud akan digempur oleh Raja Babylon di bagian selatan, Nebukadnezar. Dan kerajaannya pecah jadi 2 kan, sesudah Daud meninggal di bawah Soleman, Salomo meninggal, kerajaan yang didirikan Daud itu pecah jadi 2, kerajaan utara yang disebut kerajaan Samaria atau kerajaan Israel, dan kerajaan di sebelah selatan yang disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, dengan raja-rajanya yang menggantikan adalah semuanya adalah keturunan Daud. Dan setelah kerajaan itu digempur oleh Raja Babilonia, sebelumnya
kerajaan Samaria digempur oleh kerajaan Asiria, maka keturunan Isai melalui Daud ini, kalau pohon itu hanya tinggal tunggul, tinggal batang di bawahnya saja, tidak bertumbuh. Tapi ketika dinubuatkan suatu tunas akan keluar dari tunggul, akan muncul satu keturunan lagi, akan muncul dari keturunan Isai ini yang akan membawa kemuliaan pada kerajaan Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dan itulah nubuat tentang Mesias. Ya. Nah, di atas Mesias ini yang dinyatakan sebagai tunas yang tumbuh dan taruk yang akan tumbuh, itu katakan Roh Tuhan akan ada padanya. Jadi dalam Mesias itu Roh Allah ada padanya. Dan itu kita lihat pada waktu Kristus disalib, dibaptiskan, di situ Roh Kudus turun ke atas dia dan tinggal di dalamnya. Itu satu. Nah, Roh Tuhan ini juga disebut Roh Hikmat. Dua ya. Karena Kristus memiliki hikmat sebagai firman-Nya Allah sendiri. Dan roh pengertian. Itu yang ketiga. Roh nasihat. Keempat. Dan roh keperkasaan. Betul ya, itu sudah. Roh Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Roh pengenalan, maksudnya pengenalan akan Allah. Itu ke-6. Dan ke-7, roh takut akan Tuhan. Itulah manifestasi daripada karunia-karunia roh yang bekerja melalui Mesias, melalui Kristus, yang jumlahnya kalau kita hitung tadi ada 7. Dan inilah yang dimaksud sebagai 7 roh Allah itu. Ya, itulah saudara James dari Sabah yang dapat saya sampaikan secara ringkas makna dari Wahyu 4 ayat 5 mengenai 7 roh Allah. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra,